wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang senantiasa membuka pintu langit bagi hamba-hambanya yang bersujud. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia hatinya, yang mengajarkan kita bahwa senjata terhebat seorang mukmin bukanlah pedang atau harta, melainkan doa yang dipanjatkan dengan keyakinan penuh. Seringkali dalam hidup kita merasa berada di jalan yang buntu. Kita merasa masalah kita terlalu mustahil untuk selesai, padahal kita sering lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang maha membolak-balikan keadaan. Hari ini mari kita menyelami kisah tentang bagaimana doa mampu menjaga kehormatan bahkan setelah nyawa tidak ada. Banyak kisah dari salafus soleh yang mengisahkan tentang betapa hebatnya doa. Salah satu kisah dari Asim bin Sabit, penjagaan Allah yang nyata. Mari kita menengok kisah seorang sahabat mulia, Asim bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau adalah pejuang yang sangat ditakuti kaum musyrikin Quraisy karena ketangkasan pedangnya. Begitu dendamnya mereka, sampai ada seorang wanita musyrik bersumpah akan membayar harga yang sangat mahal bagi siapapun yang membawa kepala Asim untuk dijadikan batok tempat minum khamr. Namun Asim memiliki sebuah janji dan doa kepada Allah. Ya Allah, aku berjanji tidak akan menyentuh orang musyrik dan tidak akan membiarkan tubuhku disentuh oleh orang musyrik selamanya. Ketika beliau akhirnya gugur syahid dalam sebuah pertempuran, kaum musyrikin datang untuk mengambil kepalanya. Namun apa yang terjadi? Allah tidak tinggal diam. Allah mengirimkan bala tentaranya yang kecil namun mematikan. Kawanan tawon dan lebah. Setiap kali kaum musyrik mendekat, tawon-tawon itu menyerang dengan ganas hingga tak seorang pun mampu menyentuh jasad Asim. Tidak sampai di situ. Saat kaum musyrik menunggu tawon itu pergi, Allah menurunkan tentara yang kedua. Hujan yang sangat deras, air bah datang menghanyutkan jasad Asim ke tempat yang tidak pernah diketahui manusia hingga hari ini. Allah membayar kontan doa Asim. Allah menjaga kehormatannya, menjaga tubuhnya agar tidak dihinakan oleh musuh-musuhnya. Yang kedua, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keyakinan yang mengalahkan logika. Jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran kedua dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sering berdoa, ya Allah, anugerahkanlah aku mati syahid di jalanmu dan jadikanlah wafatku di tanah Rasulmu Madinah. Sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, sempat terheran dan bertanya, wahai Umar, bagaimana mungkin jika kau ingin mati syahid, pergilah ke medan perang di perbatasan Syam atau Mesir. Madinah ini kota yang aman, tidak ada perang di sini. Secara logika manusia, syahid dan Madinah, dua hal yang tidak mungkin bisa bersatu saat itu. Namun bagi Umar, doa adalah keyakinan, bukan perhitungan matematika. Dan benarlah janji Allah, Umar tidak mati di medan perang yang jauh, melainkan ditikam oleh Abu Lu'lu'ah saat mengimami sholat subuh di Masjid Nabawi. Beliau mendapatkan kemuliaan syahid, tempat di tanah yang beliau cintai, Madinah Al-Munawwarah. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Banyak di antara kita yang baru mentok sedikit dalam masalah ekonomi, kesehatan, atau keluarga, langsung merasa putus asa. Kita merasa tidak punya daya, padahal kita masih punya zat yang maha berkuasa. Jika ingin doa kita menembus langit, angkatlah tanganmu. Rasulullah SAW sering mengangkat tangan hingga terlihat putih ketiaknya. Angkat tanganmu setinggi bahu,
tunjukkan bahwa kau adalah hamba yang sangat fakir di hadapan Allah. Manfaatkanlah sujud. Sujud adalah posisi terdekatmu dengan Allah. Jangan terburu-buru bangkit. Tumpahkanlah semua keluh kesahmu di sana. Utamakan akhirat. Mintalah kemuliaan agama dan akhiratmu, maka dunia akan mengikutimu dengan hina. Sebagai penutup, mari kita sadari bahwa doa bukan hanya sekedar ucapan di bibir, melainkan bentuk pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Tanpa bantuan Allah, jangan pernah meremehkan satu doa kecil pun, karena kita tidak tahu doa mana yang akan mengubah takdir dalam hidup kita. Semoga Allah mengabulkan setiap hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sekian khutbah dari saya, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari pribadi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.